Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 302. Pakar yang menjaga Rain Clan Manor tercengang. Dia benar-benar terpana. Mereka mencaci maki dia dengan suara keras untuk membuat pemuda ini pergi sekarang, dan suara mereka sangat kasar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan lebih tidak sopan. Dengan satu telapak tangan, dia langsung menghancurkan gerbang klan hujan dan mengacaukan segalanya. Ada puing-puing di mana-mana, dan pintu-pintunya benar-benar hancur. Seberapa kuat ini? Anda harus memahami bahwa ini adalah rumah bangsawan dari keluarga kuno yang termasyhur. Siapa yang berani datang dan mengganggu tempat ini? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Seberapa berani Anda harus bersikap begitu kejam di depan klan hujan? Itu hanya anak berusia 10 tahun atau lebih, jadi apakah dia bosan hidup? Seluruh jalan pada awalnya sunyi, dan kemudian keributan besar terjadi. Siapa kamu? Apakah kamu mencari kematian? Orang-orang di Rain Clan Manor sangat marah sehingga mereka mulai gagap. Ini terlalu jauh. Menurut dia, tempat seperti apa Rain King Manor itu? Mereka merasa sangat tercekik akhir-akhir ini karena satu dewa iblis besar telah mempermalukan orang-orang klan mereka. Mereka ditekan sampai mereka merasa seperti tidak bisa bernapas, membuat mereka sangat sedih. Namun sekarang, seorang anak nakal yang belum dewasa bahkan berani datang dan melakukan hal seperti itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah klan hujan benar-benar tidak menurun? Pada saat ini, orang-orang ini tidak bisa tidak berpikir seperti ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang anak muda berani menggertak mereka? Kami sedang membicarakanmu. Apakah Anda mendengar kami? Kamu mau mati. Orang yang menjaga gerbang menggunakan raungan semacam ini untuk melampiaskan amarahnya. Jika kamu tidak ingin mati, maka enyahlah. Shi Hao menjawab dengan dingin. Dia sekali lagi mengangkat tangannya, dan itu memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Telapak tangan hitam itu sangat luas, dan dengan suara honglong, dinding runtuh. Batu seukuran batu giling terbang kemana-mana saat asap dan debu melayang ke udara. Orang-orang Rain Clan menjadi bodoh. Apakah ini nyata? Mereka merasakan aliran panas menelan seluruh tubuh mereka. Mereka sangat kesal. Segera setelah itu, masing-masing dari mereka berteriak keras sebelum bergegas membunuh. Ini terlalu tak terkendali dan sombong. Apakah orang ini mengira klan hujan penuh dengan penurut, tempat seseorang bisa menggertak sesuka hati? Apakah ini tempat yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka mau? Ini adalah tempat yang dikenal sebagai keluarga kuno yang telah diturunkan dari tahun-tahun kuno. Mereka semua merasa bahwa bocah ini sudah gila. Kalau tidak, mengapa dia berani bertindak begitu sombong? Ini benar-benar tidak masuk akal. Suara weng-weng yang memekakkan telinga bisa terdengar saat teknik-teknik berharga menari-nari. Semua jenis cahaya bersimbol berkedip menerangi tempat ini dengan terang. Namun, Shi Hao hanya membuat gerakan menggesek dengan tangannya, dan langit yang penuh dengan simbol benar-benar dilenyapkan. Mereka berubah menjadi untaian energi esensi sebelum menghilang. Sangat kuat. Orang-orang ini merasakan ketakutan yang menahan, tetapi mereka masih tidak berhenti. 10 atau lebih orang menerkam seperti binatang buas, dan masing-masing dari mereka sangat gagah berani. Mereka sangat marah, dan jika mereka tidak menyingkirkan anak muda di depan mereka, maka mereka akan menjadi gila karena nyala api yang menyala di dalam diri mereka. Shi Hao tidak terlalu memperhatikan mereka dan tidak langsung mengambil tindakan terhadap mereka. Sebaliknya, dia dengan paksa menginjak tanah dengan cara yang kuat dan mendominasi. Dengan suara honglong, puing-puing beterbangan kemana-mana,
dan tangga di Ranking Manor benar-benar runtuh. Selain itu, ada retakan besar yang muncul di tanah satu demi satu. Mereka memanjang keluar, meninggalkan celah-celah gelap dan dalam. 10 orang itu segera tersandung, dan kemudian mereka semua terlempar keluar. Mereka bertabrakan dengan dinding halaman dan gerbang yang rusak, menimbulkan asap dan debu dalam jumlah besar. Sekelompok orang terkejut dan marah pada saat bersamaan. Anak muda ini sangat menakutkan, meruntuhkan tanah dengan satu langkah dan melepaskan gelombang kekuatan yang sangat besar. Bahkan mereka terpengaruh dan dikirim terbang keluar. Anak muda yang sangat kuat. Tidak heran dia berani bertindak begitu arogan. Orang-orang ini ketakutan. Pada saat yang sama, mereka segera pergi untuk melapor kepada atasan mereka karena setelah mereka mengalami alarm dan kemarahan pertama, mereka menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Meskipun itu adalah anak muda lajang, masih ada kemungkinan dia akan membawa masalah besar. Siapa yang berani membuat keributan di Ranking Manorku? Gerbang hancur, dan dinding halaman runtuh, mengejutkan orang-orang di dalamnya. Ada beberapa ahli yang kebetulan mengawasi tempat ini, jadi mereka dengan cepat muncul. Hong! Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya melepaskan telapak tangan lain, menghancurkan dinding halaman yang tersisa berkeping-keping. Area yang menghadap ke jalan benar-benar runtuh menjadi reruntuhan. Adegan ini membuat mereka yang bergegas sangat marah sehingga wajah mereka memucat. Di antara mereka, salah satu individu secara langsung mengeluarkan artefak berharga dan bergegas maju dengan membunuh. Anak muda ini bertindak terlalu agresif. Dang! Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa dengan satu kepalan tangan anak muda itu, suara yang tajam dan jernih terdengar di udara. Artefaknya yang berharga retak dan hancur. Apa? Sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, masalah ini tetap harus cepat ditangani. Buat dia menderita, atau kita akan dihukum berat oleh klan, kata seseorang. Setelah mengalami pertempuran Great Demonic God, tindakan pencegahan klan hujan menjadi lebih ketat. Orang-orang ini mengawasi halaman depan, dan mereka semua jarang terlihat ahli. Mereka bertugas menjaga kedamaian Manor, dan karena kesalahan besar terjadi hari ini, mereka harus bertanggung jawab. Mereka mengeluarkan kotak batu dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka mengeluarkan artefak ilahi. Mereka sangat khusyuk, dan kemudian dengan bantingan keras, kasus itu dibuka. Cahaya berharga yang berkilau meledak dari dalam dan energi pembunuh merembes keluar. Beberapa orang mulai melantunkan mantra, dan kotak batu mulai berdering dengan suara. Hanya dalam sepersekian detik, formasi pedang muncul dan menutupi tempat ini. Itu mengelilingi ruang di sekitar mereka, dan 8 pedang terbang keluar. Mereka semua hanya sepanjang telapak tangan, tetapi berkilau dan transparan. Gelombang energi membunuh dilepaskan. Mereka dengan cepat meretas dengan kecepatan yang melebihi kilat. Shi Hao mengelak dan menghindari mereka. 8 pedang benar-benar terbang melewati jalan yang panjang, dan batu kapur yang keras itu seperti tahu di depan mereka. Itu langsung dipukul menjadi banyak bagian. Shi Hao diberi ketakutan yang bagus. Orang-orang ini semua bisa dianggap ahli, tetapi harta leluhur yang diberikan kepada mereka bahkan lebih luar biasa. Itu pasti artefak pembunuhan hebat yang jauh melampaui level orang-orang ini. Ki. Sebuah pedang biru mengiris. Panjangnya hanya sekitar setengah kaki, tapi itu sangat tajam. Itu seperti seberkas cahaya ilahi dari laut biru, penuh dengan niat membunuh. Dang! Shi Hao menjentikan jarinya, menyerang pedang tulang biru berkilau ini. Suara yang tajam dan jernih terdengar, dan itu dikirim terbang. Namun, itu tidak rusak, memberinya kejutan. Pedang terbang yang sangat kuat. Bahan yang digunakan untuk membuatnya kokoh, kemungkinan besar disempurnakan dari tulang keturunan yang menakutkan.
Ada beberapa pola yang diukir di atasnya, yang kemungkinan besar mengapa itu bisa menerima serangannya. Pada saat yang sama, 7 pedang terbang lainnya juga menebas dari segala arah. Energi pedang secara mengejutkan seperti gelombang yang mengamuk saat mereka mengalir. Gelombang energi yang menakutkan menjadi lebih besar dan lebih besar. Apa? Shi Hao terkejut. Formasi pedang ini cukup tangguh. Setelah pedang pertama terbang, pedang kedua akan menyerbu dengan cahaya pedang yang bahkan lebih kuat. Yang ketiga akan terbang setelah itu, dan cahaya pedang darinya akan sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Dengan cara yang sama, pedang berikutnya akan selalu lebih kuat dari yang terakhir. Ini benar-benar gelombang pedang satu demi satu. Cahaya itu menyilaukan saat menembus ke dalam jiwa semua orang. Energi mereka berlapis di atas satu sama lain, terus tumbuh dalam kekuatan. Pada saat 8 pedang diretas, seolah-olah lautan energi pedang sedang turun. Itu sangat menakutkan. Sungguh formasi pedang yang mengesankan, ini jelas merupakan senjata pembunuh hebat yang diturunkan dari zaman kuno. Shi Hao terkejut. Jelas bahwa Rain King Manor menjadi jauh lebih bijaksana setelah mengalami tragedi seperti itu terakhir kali. Formasi pedang yang menakutkan diletakkan di sini, dan itu pasti bisa dianggap sebagai pengaturan pembunuhan yang luar biasa. Pemandangan yang langka. Mata Shi Hao mulai menyala dengan penuh gairah. Dia tidak menyangka akan melihat harta karun yang begitu langka saat dia memasuki Rain Manor. Pada akhirnya, dia hanya memikirkannya dengan hati-hati, tetapi tidak langsung menemuinya. Ketika 8 pedang terbang sekali lagi terbang, dia langsung melepaskan 10 lorong surgawinya. Di dalam pancaran pedang yang indah, pedang terbang di udara benar-benar terperangkap. Mereka kemudian menghilang dan tidak lagi keluar lagi. Bukan formasi pedang yang begitu kuat, melainkan kekuatan yang dihasilkannya terlalu besar. Shi Hao tidak ingin melawannya secara langsung, jadi dia menggunakan metode yang paling kuat dan efektif untuk menyingkirkan artefak berharga ini. Kamu, orang-orang ini semua terkejut. Ini adalah salah satu formasi pembunuhan paling kuat klan mereka yang dianggap sebagai harta yang luar biasa dan langka. Mereka dipoles dari 8 jenis tulang simbol keturunan. Setiap pedang sangat tajam, dan simbolnya rumit dan misterius. Namun, pada akhirnya, mereka ditangkap begitu saja. Shi Hao pasti mendapatkan harta kali ini. Tujuan menempatkan formasi pedang langka seperti itu di bagian luar sekte mereka adalah untuk membuat mereka yang menyerbu ketakutan, namun pada akhirnya, dia mencuri mereka begitu saja. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. 10 lorong surgawi, kamu, wajah orang-orang ini memutih. Seolah-olah mereka mengingat sesuatu, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Shi Hao mengeluarkan dengusan dingin dan meludahkan seberkas petir ungu. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini. Tempat ini segera dikelilingi oleh garis demi garis cahaya warna-warni ungu, menciptakan jeritan yang menyedihkan. Petir bergemuruh dan bergema di jalan-jalan yang panjang. Semua orang terkejut, karena Manor akan sangat terganggu lagi. Pertempuran diputuskan dengan sangat cepat. Semuanya di sini rusak dan berantakan dengan tubuh hangus tergeletak di mana-mana. Dari waktu ke waktu, garis-garis petir akan tumpah. Semua orang berkedut, orang-orang ini akan sulit untuk bangun lagi. Meskipun mereka tidak mati, mereka pasti tidak bisa melawan lagi. Saya tidak ingin membantai semua orang di sini, tetapi jika saya terpaksa, maka biarlah. Shi Hao dengan tenang berkata. Tempat ini benar-benar kacau. Ketika surat itu dikirim di dalam Rain Manor, sekelompok orang bergegas keluar. Mereka benar-benar marah, apakah dia sengaja menampar wajah mereka? Semua orang tahu bagaimana Dewa Iblis Agung menyiksa mereka belum lama ini, benar-benar mempermalukan mereka. Namun sekarang,
seorang anak muda bertindak dengan cara yang sama. Apakah dia mencoba meniru Dewa Iblis Agung? Siapa orang kurang ajar yang menyebabkan keributan di rumah klanku? Setelah teriakan keras, 10 orang muncul dan dengan cepat mengepung Manor. Pada saat ini, jalanan juga semakin bising. Rentetan kejadian yang baru saja terjadi sangat mengejutkan mereka sehingga mereka tidak bisa bereaksi dengan baik. Anak muda ini sangat berani, membuat semua orang gemetar. Cepat dan pergi lihat. Masalah besar lainnya sedang terjadi di klan hujan. Ada beberapa aktivitas hari ini. Gerbang keluarga hujan dirobek lagi oleh seseorang. Seorang anak muda dengan paksa mengambil tindakan dan merobohkan sekelompok orang. Sepertinya Rain King Manor akan memberikan pertunjukan hebat lainnya untuk kita lihat hari ini. Jalan utama penuh dengan teriakan dan kebisingan. Informasi dengan cepat menyebar keluar. Wajah Rain Clansman jatuh. Setelah kejadian hari ini, mereka tidak diragukan lagi menjadi bahan tertawaan. Semua orang dari ibu kota memperhatikan mereka dengan geli. Ini benar-benar contoh dari satu hal yang salah sehingga yang lainnya menjadi salah. Pada saat ini, Shi Hao mengeluarkan 8 pedang terbang dan dengan hati-hati melihatnya. Dia tidak bisa tidak terkejut karena ini adalah barang yang benar-benar bagus. Mereka digiling dari tulang keturunan, dan setiap pedang memiliki warna yang berbeda. Mereka bersinar dengan kilau dan kilau. Seperti yang diharapkan, ini adalah artefak berharga yang tidak biasa. Jika dia tidak membuka 10 lorong surgawi untuk mengumpulkannya dengan cepat, mereka benar-benar tidak akan mudah dihancurkan. Itu akan sangat bermasalah untuk dihadapi, dan dia pasti akan membuang sedikit usaha. 8 pedang setan telah jatuh ke tanganmu. Orang-orang dari klan hujan mengungkapkan ekspresi yang lebih buruk lagi. Ini adalah salah satu artefak pembunuhan besar klan, dan entah bagaimana, bahkan tanpa menunjukkan kekuatan penuh mereka dicuri oleh pihak lain. Wajah semua orang menjadi mendung. 8 pedang setan yang sebenarnya dikenal karena reputasinya yang luar biasa di tahun-tahun kuno. Mereka disempurnakan dari tulang simbol primordial dari 8 burung ilahi yang berbeda dan binatang buas berdarah murni. Kemudian, mereka dicocokkan dengan seni pedang dan pesona menjadi formasi pedang. Itu dikenal untuk membunuh orang-orang kudus dan melenyapkan setan. Hanya saja, tulang primordial binatang buas kuno yang dilambangkan sangat berharga, jadi bagaimana semuanya bisa jatuh ke tangan orang lain? Pesona dan seni pedang diturunkan, tetapi bagaimana bahan yang digunakan untuk memperbaiki 8 pedang setan bisa dengan mudah dikumpulkan? Mereka hanya bisa diganti. Di zaman modern, siapa yang bisa membantai 8 burung dewa dewasa atau binatang buas berdarah murni? Shi Hao terkejut menemukan pesona di kotak batu. Ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya, karena itu adalah benda kuno yang setara dengan diagram. Itu bisa digunakan untuk membuat formasi Advicious Sword yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa mendapatkan barang yang begitu bagus. Siapa tahu, suatu hari, saya mungkin bisa mendapatkan 8 potong binatang setan kuno atau tulang simbol burung surgawi dan menciptakan formasi pedang 8 setan yang sebenarnya, katanya pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat memperbaikinya sedikit. Siapa tahu, dia mungkin harus mencoba pedang itu nanti. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.